Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis peta kendali T-Hotlink dan Generalized Variance pada pengaruh cuaca. Perkenalkan, saya Ade Chandra Agustina dengan NIM H922180036. Untuk melakukan analisis peta kendali T-Hotlink dan Generalized Variance, langkah-langkah yang dilakukan yang pertama yaitu melakukan pengamatan. Yang kedua, melakukan asumsi data. Yang ketiga, uji kecukupan dan uji korelasi. Yang keempat, peta kendali multivariance. Yang kelima, diagram Ishikawa. Dan yang keenam, analisis kapabilitas proses. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan. Pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan data cuaca dengan variabel X1 merupakan temperatur udara, X2 penyinaran matahari, dan X3 kecepatan angin. Data yang digunakan mulai dari bulan Januari tahun 2016 hingga bulan Desember 2019. Selanjutnya yaitu asumsi data. Yang pertama kita melakukan asumsi keacakan data dengan hipotesis H0 merupakan data telah terambil secara acak. H1 merupakan data tidak terambil secara acak. Dengan bantuan Minitab dapat dilihat untuk rancak pada gambar didapatkan hasil p-value for clustering sebesar 0,002, p-value for mixture sebesar 0,998, p-value for trend sebesar 0,009, dan p-value for oscillation sebesar 0,991. Nah, terdapat dua p-value yang kurang dari 5% atau 0,05, maka data dikatakan tidak terambil secara acak atau tolak H0. Namun dalam penelitian ini diasumsikan bahwa data terambil secara acak. Selanjutnya yaitu melakukan asumsi distribusi multivariate normal dengan hipotesis H0 merupakan data berdistribusi multivariate normal dan H1 merupakan data tidak berdistribusi multivariate normal. Didapatkan hasil T sebesar 0,520833. Karena nilai T lebih dari 50% atau 0,5, maka H0 diterima dan disimpulkan bahwa data berdistribusi multivariate normal. Scatter plot atau plot kenormalan data dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan uji kecukupan data KMO dan uji korelasi Bartlett. Untuk menguji signifikansi korelasi diberikan hipotesis sebagai berikut. H0 merupakan tidak terdapat korelasi antar variabel, H1 merupakan terdapat korelasi antar variabel. Nah, dapat dilihat pada gambar KMO dan Bartlett testnya. Pada gambar didapatkan nilai KMO kurang dari 50% atau 0,5, sehingga pada penelitian ini diasumsikan cukup untuk dilakukan analisis. Nilai signifikansi Bartlett kurang dari 5% atau 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel. Selanjutnya yaitu melakukan analisis peta kendali multivariate. Terdapat dua peta kendali yang akan digunakan, yaitu peta kendali Generalized Variance dan peta kendali T-Hotlink. Dapat dilihat pada grafik T Generalized Variance chart. Pada proses terdapat sampel yang berada di luar kontrol, sehingga proses diulang hingga sampel berada di antara batas atas dan batas bawah peta kendali atau tidak berada di luar kontrol. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa proses sudah terkendali baik secara main maupun varian. Dapat dilihat pada gambar di atas, pada peta kendali T2 nilai UCL sebesar 17,46 dan mediannya sebesar 3,77. Sedangkan pada grafik kendali Generalized Variance menunjukkan nilai UCL sebesar 1,981 dan LCL-nya sebesar 0. Dengan S sebesar 0,772. Selanjutnya yaitu diagram Ishikawa.
Untuk mengetahui faktor penyebab pengaruh cuaca, maka akan dilakukan analisis yang kemudian akan disajikan pada diagram tulang ikan atau isi kawah. Berikut adalah hasil analisis diagram tulang ikan. Faktor-faktor penyebab pengaruh cuaca yang pertama yaitu temperatur udara karena kelembapan udara. Kemudian untuk kecepatan angin karena pergerakan angin dan tekanan angin. Kemudian untuk penyinaran matahari karena sudut sinar matahari dan durasi waktu penyinaran matahari. Selanjutnya yaitu analisis kapabilitas proses. Dilakukan analisis kapabilitas proses untuk mengetahui proses tersebut apakah berjalan secara kapabel dengan memenuhi spesifikasi yang disyaratkan. Analisis kapabilitas pada penelitian ini didapatkan melalui Minitab dan menghasilkan nilai CP sebesar 1,17536 dan nilai C sebesar 14,1563. Karena nilai CP yang didapatkan memenuhi ketentuan CP lebih besar 1, maka kapabilitas proses pada penelitian yang dilakukan sangat baik. Demikian presentasi saya mengenai analisis peta kendali T-Hotlink dan generalized varian pada pengaruh cuaca. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.